Pernah kebayang gak sih kerja tuh cuman dari rumah aja, gak perlu datang ke kantor, gak perlu ngeluarin duit transport, jajan, dan itu semua tetap bisa ngasilin duit yang banyak. Itu namanya kerja remote atau kerja online, dan udah trennya tuh sejak zaman pandemi COVID-19 ya, terutama di Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya adalah banyak orang nyari lowongan kerja remote, tapi sebenarnya kerja remote atau kerja online dari rumah itu beneran cuan gak sih? Let's talk about it. Yo, Bang Pilih on stage, mau cerita apa Bang Pilih? Siap sharing. Oke, mungkin gue akan mulai dengan definisi remote work itu sendiri. Remote work atau remote working tadi yang gue sebut, atau kerja dari rumah, kerja online dari rumah, itu semua adalah secara definisi ya, adalah pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Itu definisi simpelnya. Jadi kalau kalian misalkan punya kantor di daerah, misalkan di daerah Bali, sementara kalian dari Jakarta, ya itu namanya remote working. Kalian nggak perlu datang ke Bali, cukup stay di rumah aja di Jakarta. Ataupun sebaliknya. Jadi intinya kerja remote adalah lu nggak perlu datang ke kantor, ya. Dan ya gue rasa sih semua yang nonton di sini akan bilang kerja remote itu adalah kerja idaman ya, karena semua bisa dilakukan di rumah aja. Ya meskipun mungkin gue di video ini bakal bahas ya plus minusnya kayak gimana. Karena oke, sebelum itu mungkin gue jelasin dulu sedikit ya. Gue sempat baca-baca tadi dari Wikipedia. Jadi secara sejarah kerja remote atau remote working itu sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 1970-an ya. 1970-an waktu itu kerja remote tuh dimulai dengan adanya komunikasi dari satelit ke Indonesia, ke bumi maksudnya. Dari satelit ke bumi. Jadi di bumi atau ya di dunia ini ada mainframe-nya atau server untuk penampungan data mereka yang dikirimkan melalui telepon seluler kalau nggak salah ya, saluran telepon. Nah itu dari tahun 1970-an sebenarnya konsep remote working tuh sudah ada. Dan di tahun 90-an sampai 2000-an awal juga dengan berkembangnya teknologi, software, dan lain sebagainya, orang-orang udah jadi bisa kerja remote juga. Ya kerja remote itu nggak terbatas seperti yang kita semua tahu sekarang ya. Sorry ini kabel gue ganggu ternyata ya. Sekarang kita taunya kerja remote tuh kerja-kerja yang berkaitan dengan IT biasanya ya. Yang gue tahu juga kayak gitu sih. Bisa dilakukan dari jarak jauh. Termasuk yang sekarang sedang gue jalanin juga gitu dari tahun 2020. Oke, jadi kalau kita ngomongin remote working ya, gue sebenarnya senang banget karena di sini gue bisa sharing banyak hal. Karena gue sendiri sudah memulai remote working dari tahun 2020 di tempat kerja gue yang sekarang ini ya. Jadi gue sekarang itu kerjanya di sebuah consulting company. Kita base-nya adalah data science, mostly ya 95%. Isi dari company tempat gua kerja sekarang adalah orang-orang statistik and data science. Jadi memang kita backgroundnya adalah ya simpelnya ngolah data. Mungkin teman-teman di sini ada yang sering dengar nggak sih istilah ngolah data atau analisis data? Ya mudah-mudahan udah terbiasa dengan istilah itu ya. Apalagi yang lulusan-lulusan statistika nih, kebanyakan subscriber gua, setahu gua sih dari situ ya, orang-orang yang mau kuliah atau memang kuliah di jurusan statistika. At least minat lah gitu. Nah, kembali lagi ke pengalaman gue kerja remote dari tahun 2020 di tempat kerja gue sekarang ya. Dan menurut gue, ya sangat-sangat enjoying ya. Karena lu sendiri bisa lihat, sekarang gue bisa bikin video ini. Bahkan ini gue bikin jam 6-an ya, jam 6 pagi. Ya, kalau orang-orang jam 6 pagi udah bak big book, mandi, atau bahkan udah di KRL ya. Sementara gue ya masih kayak gini, bahkan masih sarungan. Ya kebetulan ini outfit gue juga sih semalam waktu ngajar ya. Jadi gue pun ngajar online. Oh iya satu lagi. Selain gue jadi staff di sebuah consulting company. Anyway gue kerja sekarang posisinya sebenarnya job title-nya cukup panjang. Senior Lead Data Analytics Consultant. Ya it's only about title ya teman-teman ya. Sebenarnya expertise-nya intinya adalah di data analis. Nah, di samping itu, karena pengalaman gue juga dan background gue memang kentalnya di statistik, gue juga dapat tawaran tahun 2022 untuk ngajar di sebuah bootcamp. Nah, bootcampnya ini salah satu programnya adalah data analis ya. Sehingga gue pun dari 2022 itu udah punya 2 job. Yang satunya main job sih ya, yang di consulting ini. Satu lagi side job gue untuk ngajar di bootcamp. Dan itu ngajar statistik juga dan kawan-kawannya. Ya, jadi
makin banyak income dari rumah yang bisa gue hasilin, ya why not? Gue tetap akan sangat prefer dengan remote working sih. Meskipun ada hal-hal yang pengen gue bahas ya nanti di ujung. Nah, habis ini kita bahas apa lagi nih ya? Oke, ngomongin kerja remote ya. Kerja remote itu kenapa sih akhirnya gue bikin konten ini hari ini? Oke, gue lupa pakai jam tangan biar keren dikit. Nah, kenapa gue bahas kerja remote ya hari ini? Sebenarnya berawal dari kegelisahan gue sih. Gelisah atau kekepoan gue kali ya. Gue kan baru mulai di TikTok nih ya. Baru sekitar nggak sebulan ya. Mungkin baru 3 mingguan. Jadi gue bikin konten di sana. Niche gue adalah kerja remote. Ya, salah satunya. Dan tentunya pasti gue searching dulu nih ya. Saingan gue siapa. Terus orang-orang bikin konten remote tuh yang rame kayak gimana. Meskipun sampai sekarang gue belum bisa bikin rame konten gue. Ya kalau teman-teman main TikTok juga pengen denger video-video yang pendek boleh ya. Ke TikToknya Bang Pili. Nah, kembali lagi. Jadi, gue berawal dari kegelisahan tadi, gue cari orang-orang tuh bikin konten-konten kerja remote tuh kayak gimana. Dan mereka kerja remote tuh kayak gimana sih. Dan mostly yang gue lihat, ya mostly ya, ada juga yang enggak. Memang kerja remote yang dipromot itu adalah kerja remote yang dari rumah. Yalah, udah pasti. Wow. Sorry. Kerja remote yang sifatnya freelance. Atau bahasa sederhananya serabutan. Ya tanpa mengurangi rasa hormat nih ya buat teman-teman yang freelance. Tapi menurut gue ketika kerja remote itu terlalu banyak kontennya dengan orang-orang remote yang freelancing, maka publik tuh persepsinya gue khawatirkan jadi kayak mikir, oh kerja remote tuh serabutan ya. Nah gue takutnya jadi gak seksi nih pekerjaan ya. Tipe-tipe kerjaan remote. Meskipun tidak seksinya tetap aja sih rame pasti yang nanya ya. Gimana sih kerja remote? Terus info locker kerja remote kah? Wah itu banyak banget komentar-komentar kayak gitu. Nah gue pengen sedikit menambahkan sudut pandang lain ya. Biar orang-orang yang mungkin ya kalian semua mapren-mapren nih yang mikir kerja remote, oh freelance kali ya. Yang sering teman-teman tahu platformnya kan ada Upwork, habis itu Fiverr. Kalau Indonesia, gue taunya sih ada freelancer.co.id, dari domainnya sih .co.id, Indonesia kali ya, atau bahkan dari luar. Mungkin bolehlah dikoreksi nanti di kolom komentar. Sama gue tuh pernah juga di Superprof, ya Superprof namanya ya. Itu punya Indonesia ya. Gue sempat naruh iklan jasa gue di sana, video editing waktu itu. Dan sempat beberapa kali di approach, tapi akhirnya gue memutuskan untuk tidak mengambilnya dan sampai sekarang nggak ditawarin lagi. Mungkin dari blacklist kali ya sama Superprof-nya. Nah, ya itu video editing ya. Bukan di background gue di statistik atau data analytics, data science dan teman-temannya. Jadi berawal dari situ, gue pengen kasih sudut pandang ini. Jadi gue bakal bahas. Yang pertama, kerja remote tipe pertama dulu deh. Yang tadi gue sebut cukup mainstream ya di kalangan pencari job seeker yang remote. Yaitu adalah kerja remote yang sifatnya freelance. Kalau ngomongin kerja remote freelance, sebetulnya nggak ada salahnya juga ya. Bahkan menurut gue, kalau secara availability, jobnya itu jauh lebih banyak sih kalau kita ngomongin freelance. Kenapa? Karena sistem kerja freelance itu kan yang tadi gue bilang serabutan ya. Artinya orang yang ingin mempekerjakan orang lain secara serabutan itu butuh modal yang lebih sedikit. Masuk akal nggak? Jadi namanya juga kerja freelance yang tadi gue bilang serabutan, pasti dia akan mempekerjakan dalam jangka waktu tertentu aja. Dan biasanya pendek. Beda ya sama sistem PKWT atau karyawan kontrak, sekontrak-kontraknya menurut gue sih akan relatively lebih panjang dibandingkan orang yang kerja freelance. Kalau freelance itu kan biasanya satu project gitu ya. Memang variasi banget sih. Tapi so far sih penglihatan gue tuh jauh lebih pendek. Nah, jadi mereka akan lebih less cost buat si hiring timnya dan buat kitanya itu juga menurut gue jauh lebih enaknya karena ada fleksibilitas sih. Lo bisa lebih memilih misalkan gue pengen kerjaannya itu yang lebih challenging gitu ya, lebih sering gonta-ganti kerjaan, lebih sering gonta-ganti use case misalkan. Misalnya kalian nih video editor itu seneng misalkan sebelumnya ngedit video vlog, terus sekarang kalian tiba-tiba pengen ngedit video untuk apa ya, misalnya produk gitu ya, produk fashion, bisa juga gitu ya, kita milih aja, kita tinggal cari aja.
postingan-postingan dari orang gitu ya. Nah, gue bakal fokus nih tentang yang freelance ini ke salah satu platform yang gue sempat coba, yaitu adalah Upwork. Upwork, Fiverr, Freelancer, Superprof itu 4 yang udah gue bikin akunnya. Tapi yang sudah di-approach baru Superprof tadi, meskipun akhirnya nggak gue ambil ya, karena satu dan lain hal waktu itu. Nah, gue bahas yang Upwork dulu. Kenapa gue bahas Upwork? Karena gue kebetulan salah satu content creator di TikTok yang ya follow-followan lah ya di TikTok. Itu dia sering live karena gue sering jadi audiensnya nih. Gue mungkin share sedikit. Katanya gini, kenapa dia lebih prefer Upwork? Karena sepengalaman dia, memang Upwork itu jauh lebih safe dibandingkan Fiverr. Katanya pengalaman pribadi sih ya, itu Fiverr lebih banyak scamnya gitu. Jadi ya udahlah, Upwork menurut gue lebih enak aja dibahas sekarang. Dan teman gue juga ada satu lagi, dia graphic designer pun main di Upwork dan Fiverr sih, setahu gue dua-duanya ya. Jadi oke lah, kita bahas Upwork. Menurut dia sih kayak gitu, jauh lebih aman. Gue nggak tahu nih, kalau menurut kalian gimana sih? Apakah yang udah pernah nyoba ya di Upwork, apakah kalian pernah dapat scam atau lain sebagainya gitu yang ya berpotensi merugikan? Mungkin boleh di-share ya, karena jujur aja gue juga lagi pengen main freelance juga nih, karena gue punya spesialisasi lain juga. Dulu sih gue suka ngedit ya, tapi sekarang berhubung udah jarang, jadi gue ada rencana lain lah. Intinya kayak gitu, gue gak mau bahas tentang pengalaman gue di Upwork, karena memang belum banyak sih ya. Oke. Tapi gini sih, kalau ngomongin kerja di Upwork, sebenarnya gue pengen ngasih tahu sedikit deh, nggak apa-apa ya. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk waktu itu, gue tuh udah 1 atau 2 tahun yang lalu sebenarnya daftar di Upwork. Di Upwork itu kan kita modalnya namanya connect sebutannya ya, connect. Biasanya kita dikasih sekian puluh gitu connect. Connect itu semacam koin ya. Kalau kalian main ke Fun World biasa kan. Ada yang biasa main di Fun World ya pasti ya, atau di Fun City dan teman-temannya Time Zone. Time Zone tuh pakai koin apa nggak ya? Gue lupa. Tapi kita harus beli koin dulu nih buat bisa masukin koinnya ke dalam game kita. Atau kalau di konteksnya Upwork dan platform sejenisnya mungkin kita beli dulu si Connect tadi kalau udah habis ya. Itu untuk bisa ngelamar atau ngirim proposal untuk job postingan yang ada di Upwork itu. Nah, cuman sayangnya gue tuh waktu itu sampai kehabisan connect karena gue udah kebanyakan apply. Terus gue bahkan sampai ngebidding gitu ya. Ngebidding tuh kayak lu lebih masang banyak connect di situ. Bukan masang, kayak judi banget ya. Gue naruh lebih banyak connect supaya proposal gue tuh ditaruh di ya among top positionnya lah. Jadi paling atas bisa diprioritasin. Tapi tetap saja zong. Jadi gue sampai sekarang belum dapet gitu. Ya kira-kira kalau untuk yang Upwork sih kayak gitu. Gue pengen share sedikit ya. Kebetulan gue sempat browsing juga sih tadi tentang Upwork ya. Jadi kalau menurut Upwork, mungkin gue liatin di layar aja kali ya grafiknya. Sebenarnya peningkatan jumlah active clients itu berarti yang hire orang-orang ya, yang posting job freelance dari 2019 ke 2022 tuh peningkatannya oke lah ya. At least ya paling rendah tuh di 6%. Jadi dari tahun ke tahun, 2019 ke 2022 itu naiknya hampir 300.000 active clients. Dari yang awalnya 540.000. Berarti ya lumayan promising sih menurut gue ya. Artinya platform ini memang bertumbuh gitu. Secara grafik juga bisa kita lihat meningkat terus. Walaupun growth itu tidak selalu bisa meningkat ya. Susah memang untuk menjaga itu. Nah, yang pengen gue highlight di sini adalah selain ngomongin active clients sebanyak, gue pengen bilang dulu juga, active clients itu definisinya adalah klien yang melakukan aktivitas di last 12 months ya, di 12 bulan terakhir. Artinya gue berasumsi sih, katanya ini 2022 ya data terakhirnya. 2022 tuh 814.000 klien yang aktif. Kalau dia disebut aktif, berarti melakukan aktivitas. At least dia posting job dong. Atau nge-hire orang, ngebayar orang. Gue asumsikan aja, satu active clients itu posting 1 job aja. Berarti 2022 itu ada 814.000 jobs kira-kira, kurang lebih ya, setidaknya. Sekarang 2025 mungkin udah 1 jutaan gitu. Jadi menurut gue pasarnya ini gede banget. Nah, buat kalian yang pengen masuk juga ke Upwork sih, oke ya, silakan
dijelajah, apa sih bahasa Inggrisnya jelajah, di browsing ya, di searching aja di sana. Gue kebetulan kemarin tuh udah sempat lihat-lihat juga. Kalau Upwork ini sebenarnya dari segi UI ya itu nggak secakep Fiverr sih ya. Kalau Fiverr itu dia lebih banyak pengkategorian jobsnya gitu. Bahkan sampai job kayak gue yang data analis aja itu banyak lagi turunannya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, cukup ke find work aja di pojok kiri atas, sebelah kanannya tulisan atau logonya Upwork. Nah, di sini ada banyak nih, ada best matches. Contoh deh ya, kebetulan gue kan video editor ya waktu itu bikin profilnya. Jadi di sini yang best match-nya adalah terkait editing video. Kita ambil nih, ada postingan 2 hari lalu, ini proposalnya less than 5, berarti baru kurang dari 5, bisa jadi cuma 1, 2, 3, atau 4 proposal yang masuk. So, the competition is relatively easy so far. Nah, ini ada penjelasannya juga di sini. We work in an AI company, bla 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 bla. We need 16 reels ya untuk AI projectnya, dan budgetnya adalah $8 per reels. Estimation budget juga ada di atas nih teman-teman, $128. Terus kalian bisa lihat ini untuk intermediate level dan harganya udah fix. Jadi harganya udah nggak bisa digoyang gitu. Nah, dari sini lu semua bisa lihat sih sebenarnya penjelasannya dan detail-detailnya di sini ya. Silakan, yang penting tuh kalau freelance menurut gua adalah kalian lihat dulu profil yang posting jobnya. Karena itu yang menentukan. Oke? Nah, gue jadi ngomongin tips Upwork banget ya. Gue padahal nggak punya banyak pengalaman. Oke, let's go to the next topic. Remote work yang sifatnya staff. Nah, jujur, ketika kita ngomongin remote work, ya, sejauh yang gue lihat juga, konten-konten orang tuh jarang yang bahas remote working sebagai staff. Kecuali memang kerjanya di luar negeri ya. Tapi kalau kerja di Indo, terus kerjanya remote di luar negeri, atau sesama di Indonesia aja ya, itu masih jarang sih gue nemuin kontennya. Gue sempat baca, memang di LinkedIn ada tuh orang yang kayak gitu ya. Salah satu yang lewat di timeline gue. Nah, ngomongin platformnya tadi udah gue sebut sih. Menurut gue, tempat atau platform yang paling cocok buat kalian nyari opportunity remote working yang posisinya staff itu adalah di LinkedIn. Kenapa? Karena jujur ya, ini pendapat pribadi gue. Gue udah aktif di LinkedIn sejak bukan aktif ya, bikin akun 2019 dan aktif mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun belakangan. Artinya gue ngeliat lah ya job di sana gitu ya. Sempat juga lah lihat-lihat postingan-postingan atau opportunity lain di sana. Tapi memang nggak pindah-pindah sih, masih betah di tempat sekarang. Nah, ngomongin LinkedIn, ada yang namanya di sini tuh section jobs-nya ya. Teman-teman tinggal diklik aja jobs-nya, terus di sini kita bisa langsung search aja nih remote gitu ya. Keywordnya remote, terus kita ambilnya worldwide tadi. Berarti kita bakal disuguhkan job posting untuk pekerjaan di seluruh dunia. Nah, terus nanti boleh dilihat juga di bagian ya di tengah-tengahnya itu ada remote pilihannya, ada yang on-site, ada juga yang hybrid. Nah, jadi kalau misalkan pengen kerjanya data analis gitu ya, data analis misalkan, terus worldwide, nah kalian bisa nyari opportunity remote-nya dengan klik yang remote nih di sini. Ada sekitar 9 ribuan di seluruh dunia loh ini ya. Nah, kalau pengen compare sama yang onsite, nah onsite ada 30 ribu gitu. Jadi kalau yang hybrid 12 ribu. Total 53 ribu. Dan yang remote untuk data analis itu sekitar 9 ribu. Berarti kira-kira 1/6-nya, 1/6 itu berapa? 16%-an. 16%-an data analis itu remote. Nah, 53 ribu data analis job posting itu menurut gue cukup banyak sih ya. Jadi itu salah satu contoh aja kalau kalian pengen nyari di LinkedIn caranya kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke ngomongin remote working sebagai staff. Pengalaman gue pribadi ya. Sebenarnya apa sih yang ngebedain staff sama freelance? Nah, gue dari sudut pandang staff gitu ya, merasanya kalau yang staff ini tuh adalah tipe pekerjaan yang sebenarnya kayak orang kantoran pada umumnya ya. Jadi gue digaji bulanan, terus kalau ngomongin benefit ya hampir mirip, walaupun nggak selalu sama ya, tergantung company juga. Hampir sama dengan karyawan tetap full time yang on site gitu ya. Jadi kerja remote kalau kita
ngomonginnya freelance sama staff itu jauh berbeda sih menurut gue dari sistem pekerjaannya. So, ngomongin LinkedIn udah selesai, kayaknya udah cukup ya kalau ngomongin LinkedIn. Coba gue lihat dulu, gue takutnya ada yang kelewat. Oke. Kira-kira itu sih kalau yang ngomongin pekerjaan remote sebagai staff. Jujur sejauh ini pengalaman gue terutama di Indonesia masih jarang banget sih company yang mau mempekerjakan karyawannya secara remote, tapi memang posisinya staff. Meskipun kalau kalian misalkan pengen lihat nih ya, ada nggak sih sebenarnya kerjaan freelance? Nah, sorry, gue ketinggalan satu lagi. Yang freelance tuh ada juga di LinkedIn. Nah ini silakan, freelance, diketik, habis itu ambil yang remote, apply. Nah, freelance tutorial writer, ini dari Datacamp di Inggris. Terus misalkan data and visualization analyst, dia juga freelance remote di sini, pekerjaannya di Filipina. Nah ini adalah beberapa contoh. Anyway, yang banyak posting job freelance itu, setahu gue pernah dengar podcast juga, itu selain US sama India, ada Philippines. Jadi kalau teman-teman pengen mulai kerja remote, tapi nggak pengen yang terlalu jauh lah, mungkin orang-orangnya takutnya culture-nya terlalu beda jauh, ya boleh yang deket sedikit sama Indonesia lah, Philippines. Gue belum pernah nyoba sih jujur, tapi kayak menarik juga ya buat dicoba-coba ya, cek-cek ombak gitu. Nah itu teman-teman untuk yang freelance remote ya. So buat kalian yang pengen silakan dicoba aja. Nah sebelum gue tutup ini video, gue pengen kasih tahu ya apa sih faktor yang bisa membuat gue akhirnya bisa kerja remote dan posisinya sebagai staff sekarang di tempat kerja gue saat ini ya. Terutama yang main job gue di consulting company. Nama perusahaannya Starcore Analytics. Silakan ke starcore.co. Nah, jadi sebenarnya 3 faktor. Mudah-mudahan gue inget ya. Itu ada di script lagi. Yang pertama, faktornya adalah gue lihat dulu kali ya. Jadi gue agak lupa ini ya nih, agak lupa urutannya ya. Faktor pertama, Faktor pertama tuh karena gue kerjanya di consulting company yang base-nya data science. Tadi gue bilang, orang-orang yang kerjanya IT, data, dan kawan-kawannya ya, itu akan cenderung memiliki opportunity lebih besar untuk kerja dari jarak jauh. Karena ya consulting ketemunya sama klien. Habis itu lu kerjanya mainin data. Ya, kalau lu pengen ngolah data di rumah sendiri nggak masalah, as long as punya NDA ya, non-disclosure agreement, biasanya itu yang kita pegang. Jadi kalau kita tiba-tiba menyelewengkan data mereka, makanya untuk hal yang tidak baik, untuk keperluan-keperluan yang tidak diizinkan, ya kita bakal dapat sanksi yang gede. Itu. Jadi faktor pertama karena di consulting, habis itu di combo juga dengan base gua data science atau yang terkait IT-IT-an lah. Jadi itu peluangnya lebih besar. Terus yang kedua, ini yang penting nih, small size company. Tempat kerja gue sekarang yang ukurannya cuma 20-30 orang, itulah yang akhirnya membuat manajemen tuh mikir bisa nih kerja remote. Kenapa? Ya logikanya aja, lu misalkan punya tempat kerja, tapi karyawan lu ada 5.000 orang, terus lu suruh kerja dari rumah masing-masing. Lu bayang gak gimana cara ngontrolnya? Kalau cuma 20-30an ya bos gue bisa aja, CEO gue bisa ngajak ngobrol tiap hari semua orang gitu ya, dan kenal deket masing-masing sehingga bisa dikontrol gitu. Bukan micromanaging ya, tapi lebih ke ngontrol aja supaya gue tahu nih dia kerjanya kayak gini, kalau misalkan ada yang kurang pas gue bisa one on one lah ngobrol gitu. Ya, itu sih menurut gue yang jadi faktor kedua juga. Terus faktor ketiga itu adalah gue bisa kerja online, kerja dari rumah kayak gini lebih karena tempat kerja gue ini emang ya udah menerapkan sistem remote ini bahkan dari sebelum zaman pandemi. Sebelum zaman pandemi sih lebih ke hybrid kali ya, sekitar seminggu atau 2 minggu sekali ke kantor buat kumpul-kumpul doang, makan-makan gitu. Ya silaturahmi. Tapi pada intinya kerjanya sih remote gitu. Karena kerjanya dari rumah, pas ke kantor tuh ya lebih ke happy-happy aja. Bahkan sekarang udah sekitar 3 bulan kali gue gak ke kantor. Karena kita ke kantor kalau cuman mau outing, kalau cuman mau ada kumpul-kumpul, mau jalan-jalan kemana gitu. Jadi itu 3 faktor sih yang bikin gue bisa kerja online dari rumah, ya dapet cuan dari rumah gitu ya. Dan menurut gue it's a dream job sih. Oke, jadi itu sih kayaknya ya yang jadi faktor-faktor yang bikin gue akhirnya bisa kerja remote
sampai sekarang. Apalagi yang pengen ditanya? Nah, mungkin ini pertanyaannya. Enak mana sih Bang? Kerja remote yang freelance sama kerja remote yang staff. Kalau kerja remote versus kerja on-site, ya absolutely I will say kerja remote. Tapi kalau kerja remote yang freelance versus staff, ini ada plus minusnya masing-masing. Let me think, teman-teman. Freelance ya, ini lagi-lagi freelance tuh kalau yang gue lihat di konten-konten kan lebih banyak yang kayak jadi virtual assistant ya, yang kerjanya administratif. Bisa banyak ya, kayak misalkan nge-handle email, nge-handle sosmednya. Terus yang gue baca juga virtual assistant tuh bikin scheduling misalkan meeting dan lain sebagainya. Pokoknya yang sifatnya kayak aspri ya, asisten pribadi. Tapi kalau gue salah tolong dikoreksi ya, jangan sampai gue ntar dibilang, wah lu so tau Bang. Ya udah kasih tau gue gitu biar gue tahu. Pekerjaan-pekerjaan kayak data entry, terus pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tuh backgroundnya bisa segala macam jurusan, segala macam background. Dan mirisnya sih banyak yang bilang kalau baterai gue lowbat ya. Banyak yang bilang kalau kerja remote tuh katanya relatif lebih mudah. Kenapa? Karena katanya ada yang bilang kerja remote itu nggak butuh skill dan pengalaman. Nah, ini menurut gue bisa jadi salah satu kelebihan ya. Nggak butuh skill dan pengalaman ini ya nggak bener-bener kosongan ya. Kalian misalkan pengen kerja jadi virtual assistant ya harus bisa komunikasi, harus bisa adaptasi. Terus data entry, walaupun input data di Excel ya kalian harus punya background dulu, harus bisa Excel gitu. Tapi setidaknya kalau ngomongin mana yang lebih enak, freelance itu enaknya adalah tuntutan lu untuk memiliki skill itu jauh lebih jauh lebih loose lah ya tantangannya. Maksudnya lu nggak terlalu dituntut tinggi-tinggi. Itu pertama sih kalau untuk freelance. On certain positions pastinya ya. Kalau video editor, kalau misalnya data analis, bikin dashboard, ya itu banyak juga freelance-nya di Upwork tadi. Tetap lu harus butuh skill yang oke dan bahkan lu butuh portfolio. Tapi oke lah, gue akan bilang tantangannya tidak setinggi untuk yang kerja staff karena tempat kerja lu bakal bayar lu lebih tinggi kalau staff ya seharusnya. Dan dia punya timeline yang panjang untuk harus memastikan lu tuh dibayar, digaji. Itu yang freelance. Kelebihannya menurut gue lebih ke arah sana dan yang kedua itu adalah banyak platformnya. Tadi menurut gue 2025 ini mungkin ada 1 jutaan di Upwork doang loh ya, belum di Fiverr, belum di platform lain. Secara market gede. Tapi kekurangannya adalah ini lagi-lagi ya, kalau freelance atau serabutan, lu nggak punya jaminan. Lu bakal dapat duit mungkin gede sekarang, dapat project gitu. Tiba-tiba bulan depan lu kosong. 2 bulan lagi belum tentu dapat. Belum tentu recurring juga nih klien lu. Bisa jadi dia nggak balik lagi ke lu gitu ya. Itu hal yang perlu diantisipasi. Jadi memang kalau kalian businessman gitu ya sebelumnya atau keluarga pebisnis, mungkin punya mental itu, silakan main ke freelance. Nah, saingannya nih yang staff yang sekarang gue lagi kerjakan di consulting company ini. Gue ngerasanya kelebihannya adalah ya dari segi financial gue relatively stabil dan aman. Kontrak gue setahun gitu ya. Meskipun tidak karyawan tetap tapi setahun dan gue dipastikan gue juga dapat THR, gue dapat bonus tahunan kalau perusahaan lagi profit gede. Dan menurut gue itu cukup menjanjikan ya untuk orang-orang yang sudah berkeluarga kayak gue, ya gue butuh pekerjaan yang tipikalnya staff gitu dan remote lagi ya, gue bisa ngehemat banyak banget duit untuk nggak jajan yang hedon, nggak keluarin duit transport, gue masih bisa olahraga sehari-hari, gue bisa ke gym at least 3 kali seminggu, itu semua karena gue kerja remote gitu ya, sehingga gue bisa jadi diri gue kayak sekarang. Itu adalah kelebihan yang menurut gue ya sangat promising lah untuk kerja remote sebagai staff gitu. Tapi kekurangannya adalah ketika kerja remote staff, mungkin ya kalau levelnya Indonesia itu kita akan berada di posisi gaji yang mungkin secara average tidak setinggi average salary orang-orang yang onsite di Jakarta misalnya gitu. Karena memang company juga punya pertimbangan. Walaupun lagi-lagi ya ini sudut pandang gue, kerja gue sekarang. Tapi dengan gaji gue yang gak setinggi teman-teman gue mungkin rata-rata di Jakarta, menurut gue sih saving gue lumayan gitu ya. Jadi itu gimana cara kalian memanage aja ya, memanage kerakusan manusiawi kalian. Itu kekurangan yang sebenarnya bisa diambil juga kelebihannya. Itu sih
Apalagi ya kekurangan ya, gue merasa udah enjoy banget sih sebenarnya kerja remote. Oh ya sorry, satu lagi kelebihannya kalau kerja remote itu lu bisa dapetin banyak opportunity side hustle juga. Kayak gue ngajar di bootcamp Revoyu, gue ngajar malam ya, jadi nggak ganggu juga kerjaan gue yang utama. Terus itu bisa kalian dapatkan, bisa gue dapatkan dan gue mau karena gue kerja remote, jadi gue nggak terlalu capek gitu sih. Oke, jadi intinya kalau ditanya mending mana, sebenarnya kalau dibilang mending staff doang juga enggak ya, karena gue senang kerja sekarang ini karena gue bisa jadi staff juga remote. Habis itu gue remote freelance, bukan freelance sih, part time ya, part time ngajar. Jadi gue prefer dua-duanya dong. Ya itu jawaban gue biar lebih aman. Nah mungkin itu aja sih. Kayak itu aja sih yang pengen gue bahas hari ini. Udah cukup waktunya, kayak ngobrol gue udah agak lama, setengah jaman. Gue berharap teman-teman bisa segera dapetin lowongan pekerjaan terbaik yang akhirnya bisa membawa kalian semua ke tempat kerjaan idaman. Paling gue pengen nanya aja sih, dari kalian gimana? Lebih prefer kerja remote atau onsite? Jawabannya masih remote ya. Lebih prefer kerja yang freelance atau staff? Nah, let me know di comment section ya. Silahkan diramein, karena video gue yang sebelumnya agak sepi. Hari ini gue udah pakai belajar SEO segala macem. Ya intinya gue berharap kalian bisa ngeramein video gue. Gue tunggu pengen request topik apa lagi terkait remote working, terkait LinkedIn, terkait data analis atau jurusan statistika, boleh. Silakan, gue tunggu komen kalian. Ramein video ini. See you on the next video. Thank you.